Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami kepada Bank Mandiri Cabang UNEJ. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk yang pertama ada teman saya Edu, Baik, perkenalkan nama saya Ferderiska Zulfa dengan NIM akhir 3028. kemudian ada teman saya Tias, Perkenalkan nama saya Bakti Dwi Yuningtyas dengan NIM akhir 3036. lalu ada saya sendiri, Fahmi Fida Salomam dengan NIM akhir 3080. Sebelum memasuki hasil wawancara kami, saya ingin menjelaskan tentang apa itu KCP Mandiri UNEJ. KCP atau Kantor Cabang Pembantu Mandiri Universitas Jember merupakan sebuah kantor percabangan yang membantu kantor cabang utama di daerah Jember. KCP juga membantu perluasan jangkauan akses perbankan yang lebih besar bagi masyarakat atau mahasiswa di kawasan sekitaran Universitas Jember. KCP Mandiri Universitas Jember sendiri berlokasi di Jalan Kalimantan nomor 52, Kerajaan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, untuk hasil dari wawancara kami akan dijelaskan oleh teman saya. Yes. Pada bab Security Information Governance pada Bank Mandiri KCP UNED, ada pemisahan fungsi antara programmer, operator, dan manajer pada setiap levelnya. Itu biasanya dibatasi dengan password. Jadi untuk setiap tindakan dari programmer atau operator membutuhkan persetujuan dari manajer, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu regulasi tertulis tentang persyaratan kemampuan staf di bagian pengolahan data. Terdapat pemisahan seperti customer service yang menginputkan data nasabah, dan pengolahan data selanjutnya akan diserahkan kepada server pusat. Lalu di KCP Mandiri UNED tidak dapat pelatihan pengolahan data pada Bank Mandiri Cabang Universitas Jember karena data yang sudah diinput akan direkap setiap hari dan dimasukkan ke server. Selanjutnya secara berkala akan dikirimkan ke pusat, dan jika dari pusat yang mengolah data terdapat kekurangan data nasabah yang harus diisi atau kesalahan dari data nasabah, maka pihak pusat akan menghubungi pihak cabang dan mengkonfirmasi agar mengirimkan data yang benar sesuai dengan data nasabah. Untuk pelatihan pada pihak pusat kemungkinan ada, akan tetapi pada cabang tidak ada pelatihan karena tidak ikut mengolah data. Lalu terdapat juga evaluasi tahunan untuk pegawai tetap, yaitu performance level, yang ada 4 level, yaitu 1-4. Yang keempat itu dengan kinerja yang paling rendah, dan ada evaluasi atau tindakan yang akan dilakukan. Sementara KRIA, yaitu evaluasi untuk pegawai magang yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya ada menanamkan antivirus pada setiap komputer yang digunakan. Terdapat prosedur pengelolaan media komputer untuk melindungi data dari penyalahgunaan atau kerusakan, yaitu dengan menanamkan antivirus yang khusus dipasang pada komputer yang digunakan pada Bank Mandiri UNED, yang komponen nasabah dan komputer nasabah yang tidak bisa menggunakan WhatsApp web untuk mengirimkan data-data atau informasi sensitif yang berkaitan dengan kerahasiaan nasabah. Lalu, selain adanya APAR untuk antisipasi penanganan kebakaran, setiap minggunya ada pelaporan BMC. Terdapat penanganan kebakaran untuk lingkungan informasi selain terdapat APAR. Terdapat BMC yang setiap minggu mengharuskan pelaporan yang terdapat rekap dari bencana atau kejadian per minggunya, serta penanganan yang dilakukan, dan akan ada evaluasi untuk penanganan selanjutnya. Lalu, prosedur backup untuk membackup data ke server setiap hari dan setiap bulan akan di-backup. Terdapat prosedur backup setiap selesai layanan setiap hari, membackup ke server, dan setiap akhir bulan di-backup di hard disk eksternal. CCTV juga termasuk dalam backup setiap harinya. Lalu pengembangan sistem dan aplikasi dilakukan oleh pusat.
Tidak dapat pengembangan sistem pada Bank Mandiri cabang UNED karena sistem dan aplikasi mengembangkan dan pemeliharaannya diatur oleh pusat, dan untuk pengembangannya pada setiap wilayah akan dilakukan secara terstruktur seperti pengembangan aplikasi Livin untuk pembayaran GoFood dan ShopeeFood yang sudah bisa dilakukan untuk wilayah Surabaya. Namun untuk wilayah Jember masih tahap pengembangan. Pemeliharaan akan dilakukan oleh cabang seperti jika terjadi masalah pada nasabah terkait dengan aplikasi Livin Mandiri, maka akan bisa ditangani oleh pihak cabang. Lalu terdapat staf keamanan khusus yang menangani server. Terdapat staf keamanan khusus yang standby untuk menangani server, yang akan melakukan backup setiap jam 11 sampai jam 1 malam. Oleh karena itu, pada jam tersebut aplikasi Livin tidak dapat digunakan transaksi dan sistem akan menunjukkan bahwa aplikasi sedang maintenance. Lalu terdapat juga program sosialisasi keamanan yaitu materi siaga yang dilakukan setiap hari Senin. Terdapat program sosialisasi keamanan yang dilakukan setiap hari Senin yaitu materi siaga, yaitu terdapat penanganan pengingat untuk tidak sharing password atau menyisipkan catatan password pada meja atau tempat lainnya. Notifikasi tersebut akan dikirimkan secara berkala dari pusat untuk terus mengingatkan kepada staf untuk tidak menyebarkan password dan mengganti password secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Edo. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi untuk pengamanan sistem informasi. Jadi, dalam penggunaan teknologinya, yang bertanggung jawab itu seluruh staf untuk menjaga keamanan data pribadi masing-masing. Jadi, setiap staf sendiri memiliki password pada setiap PC-nya, dan itu menjadi tanggung jawab seluruh stafnya. Yang mana nanti akan si staf itu bertanggung jawab dalam mengganti maupun menjaga keamanan data pribadi masing-masing. Nah, untuk ruang servernya sendiri itu steril dan diwajibkan untuk mengisi logbook jika ingin masuk, karena yang menjaga itu seperti staf khusus. Jadi orang luar selain staf khusus diwajibkan untuk mengisi logbooknya. Jadi langsung ke poin yang terakhir itu hanya security atau staff yang bersangkutan yang mohon kembali Bang. Tolong kembali. Belum selesai. Nah, hanya security atau staff yang bersangkutan yang boleh masuk ke ruangan, dan setiap minggunya terdapat peninjauan siapa saja yang masuk ke ruang pengolahan data. Jadi, seperti ruang server itu kan sendiri steril, yang diperbolehkan hanya security maupun staff, dan orang selain security ataupun staff diwajibkan untuk mengisi logbook, yang mana logbook itu nanti akan ditinjau setiap minggunya dan akan dievaluasi siapa saja yang masuk dan apa saja keperluan dari staf tersebut mengakses ruang server atau terminal. Nah, jadi dan tidak ada ruang programmer pada cabang, melainkan langsung dari pusat. Jadi untuk KCP UNED sendiri, KCP Mandiri UNED sendiri, beliau, jadi menerima 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 sistem yang sudah dibuat oleh pusat. Begitu. Nah, jika terdapat flash disk atau yang lainnya yang masuk ke PC kantor, maka akan otomatis ditolak oleh PC kantor. Jadi, di dalam PC kantornya sendiri itu terdapat sebuah aplikasi atau sistem yang mana itu nanti akan otomatis jika diberikan hardware dari luar selain dari kantor, maka dia akan ditolak dan akan dimunculkan notifikasi bahwa flash disk atau hardware yang dimasukkan itu bersifat berbahaya. Jadi bisa mengancam kebocoran data atau bisa juga tiba-tiba mengakses data yang ada pada PC kantor tersebut. Nah, terminal ini diletakkan dengan aman guna mencegah kebocoran data. Jadi terminal ini nanti diletakkan pada sebuah ruangan khusus yang mana tidak semua juga bisa mengakses seperti ruangan server yang bersifat steril itu tadi. Next. Baik,
Sistem BDS sendiri memanfaatkan fitur lock off otomatis saat tidak digunakan atau disentuh dalam jangka waktu 1-3 menit. Jadi di KCP UNED sendiri itu memanfaatkan fitur lock off yang mana apabila PC tidak disentuh ataupun tidak diakses dalam jangka waktu tertentu akan langsung lock off untuk menjaga kerahasiaan data atau kebocoran data yang mana nanti sistem BDS-nya sendiri bisa diakses oleh staf yang bertanggung jawab dengan dengan memasukkan password. Lalu, nah dalam proses password sendiri ini, staf itu nanti memiliki dapat mengganti passwordnya secara berkala ataupun biasanya terdapat waktu serentak dalam mengganti passwordnya. Kalau dari KCP UNED sendiri itu untuk penggantian password secara serentak itu dalam 3 bulan sekali. Nah, tapi untuk setiap stafnya sendiri boleh apabila mengganti password sesuai dengan kemauannya tidak apa-apa. Gitu, untuk menjaga kerahasiaan datanya sendiri begitu. Nah, ruang komputer tidak didesain khusus untuk menghindari bencana, namun sudah dilengkapi alat untuk menangani bencana. Mungkin karena KCP UNED sendiri ini tidak memiliki ruang seperti ruang kedap api atau kedap air seperti itu, tapi ruangnya sendiri sudah didesain dan difasilitasi dengan berbagai alat untuk menangani bencana yang tiba-tiba saja terjadi seperti kecelakaan, seperti kebakaran, seperti itu. Biasanya nanti akan sudah diusahakan ada alat untuk menangani bencana tersebut. Nah, penggunaan UPS hanya bertahan selama 30 menit. Nah, UPS sendiri nanti apabila terjadi mati lampu dan saat memasukkan data apabila terjadi mati lampu, maka ada sistem UPS yang mana UPS-nya hanya bertahan selama 30 menit. Baik, sudah itu. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan insiden keamanan. Untuk pertanyaan pertama, adakah disaster recovery planning? Tentu saja ada. Pada bagian recovery sudah termasuk di bagian BMC. Selain BMC, staf KCP Mandiri ini juga akan mengisi laporan mengenai bencana atau kendala yang telah terjadi. Tak hanya berhenti di sana, dari kantor cabang juga ternyata telah menyiapkan beberapa rencana atau planning apabila terjadi suatu bencana atau kendala. Jadi, jika rencana pertama gagal, masih ada rencana kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian apakah ada backup data terhadap aplikasi kritis? Tentu saja ada. Di KCP Mandiri Bank Mandiri UNED sendiri setiap hari selalu ada backup baik untuk semua data operasional dan data CCTV. Karena semua tersebut langsung masuk ke server, jadi setiap hari akan selalu terbackup oleh server tersebut. Kemudian adakah cadangan perangkat keras untuk menjalankan aplikasi kritis? Untuk di KCP Bank Mandirinya sendiri tidak ada. Namun apabila ada kendala atau error pada salah satu perangkat hardware-nya, maka dari kantor pusat Jember atau daerah Jember itu akan mengirimkan bantuan atau tim support untuk membantu melancarkan operasional KCP. Kemudian adakah offline storage? Ada, namun hanya sebatas server. Karena dari pihak staf KCP hanya dapat tanpa dapat memodifikasi. Jadi dari staf KCP sendiri hanya dapat melakukan segala sesuatu yang hanya telah disediakan oleh server tanpa dapat menambah atau menambahkan sesuatu selain data yang dapat ditampung di server. Adakah asuransi perangkat atau hardware seperti PC, server, dan lain-lain? Pastinya ada, dan asuransi tersebut juga termasuk perangkat atau hardware yang lain-lain. Jadi misal semua ada terjadi bencana itu semua udah komputer dan lain-lain itu sudah tercover. Baik, untuk kesimpulannya, Bank Mandiri Cabang Universitas Jember telah memberikan perhatian serius terhadap praktik SIG, mencakup aspek keamanan teknologi, manajemen personal, dan respon terhadap insiden keamanan. Implementasi SIG ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, menjaga kualitas layanan, dan memastikan integritas data di lingkungan perbankan. Saya rasa cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.